Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, siap berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, hari ini Ibu kembali lagi ke kelas 10-5. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Coba Ibu cek dulu buku tulisnya sudah ada? Cek kebersihan kelas. Apakah sudah bersih semuanya? Tidak ada sampah ya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Berikutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pengonsen. Izin dulu, Akmal sedang sakit dan ada izin. Akmal sakit, Nanda izin. Nanda izin. Baik, kalau begitu. Anak-anak kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera Allah berikan kesehatan. Amin. Baik, kalau begitu, kalau sudah siap semua, silakan pimpin doa. KM. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, anak kami ingin berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk ke pertemuan pertama di semester 2. Di semester 2 ini seperti yang Ibu sampaikan kepada kalian di semester 1, kita akan mempelajari 5 bab. Dan hari ini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang aspek Al-Quran dan hadis. Silakan dibuka buku paketnya, bab 1, bab 6. Apa judul bab 6 yang akan kita pelajari hari ini? Menjauhi pergaulan bebas. Baik. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, untuk bab 6 ini kita akan bertemu selama 5 pertemuan, 5 pekan, dengan masing-masing setiap harinya 3 jam pelajaran. Untuk tujuan pembelajaran di hari pertama ini yaitu melalui model problem based learning atau PBL yang dipadukan dengan pendekatan TIPEK, peserta didik dengan mandiri dan dinamis serta inovatif mampu membiasakan diri membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait dengan takdir. Nah, oleh karena itu, selama proses pembelajaran hari ini nanti akan Ibu bentuk kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ibu akan membagi kelompok sebanyak 3 atau 4 orang tiap kelompoknya. Dapat dipahami anak-anak? Siap, bisa. Untuk penilaiannya pun sama seperti biasanya. 1 ada penilaian sikap, 2 ada penilaian kognitif atau pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap nanti akan Ibu berikan kepada kalian dalam proses pembelajaran yang terkait dengan dinamis, inovatif, dan mandiri. Sikap kalian yang mandiri dan inovatif pada saat belajar materi ini. Nilai pengetahuan akan Ibu berikan kepada kalian. 1 adalah nanti akan adanya pretest dan di akhir ada evaluasi dari pertemuan ini. Kemudian nanti keterampilannya yaitu membaca Al-Quran dan menulis ayat Al-Quran. Nah, itu untuk penilaian di hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran atau kegiatan inti, silakan kalian simak dulu video itu. Elili Susonia Sari. Pada video kali ini, mari kita membahas materi PAI kelas 10 semester 2 tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Hai teman-teman, tahukah kamu bahwa menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga harkat dan martabat kita sebagai manusia? Mari kita
buruk bagi masyarakat dan individu. Melalui ayat ini, kita diingatkan untuk menjaga diri dan lingkungan agar terhindar dari perilaku yang merendahkan. Quran Surat An-Nur ayat 2 menegaskan pentingnya menjaga hukuman yang adil bagi pelaku zina. Ayat ini menunjukkan seriusnya pelanggaran tersebut dan mengajarkan kita untuk menegakkan disiplin demi menjaga kesucian hidup beragama. Dengan menghindari pergaulan bebas, kita melindungi harkat dan martabat manusia. Perilaku terpuji menjadikan kita teladan baik di tengah masyarakat. Ingat, dignitas kita berharga dan tak ternilai. Pilihan bijak hari ini menentukan masa depan kita. Mulailah dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang bijak dan konsisten dalam menjaga pergaulan sesuai ajaran agama. Yuk, kita bersama-sama membangun lingkungan yang sehat dan bermartabat. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan jadilah agen perubahan di sekitarmu. Ya, baik, terima kasih anak-anak kalian sudah melihat tayangan video tersebut. Nah, sekarang ibu tanya kepada kalian, dari tayangan tersebut apa sih yang kalian tahu tentang zina dan pergaulan bebas itu? Coba bisa mengacungkan tangan. Oke, Ruby, silakan Ruby. Apa yang Ruby ketahui tentang pergaulan bebas dan zina? Bisa Ruby? Saya dari kelas 12 silakan. Saya menjelaskan apa itu zina. Menurut pengetahuan saya, zina adalah hubungan selain suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dalam tuntunan agama Islam. Luar biasa, berikan tepuk. Jadi apa anak-anak pergaulan bebas itu? Oh, zina ya tadi ya. Zina itu apa? Hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tapi tidak didapat oleh pernikahan yang sah. Karena pernikahan juga ada yang tidak sah, dan pernikahan juga ada macam-macam. Itu anak-anak yang dilakukan zina, melakukan hubungan suami istri. Tapi anak-anak, ya zina itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang akan kita bahas nanti, mendekatinya saja tidak boleh. Nah, barangkali di antara kalian ada yang bisa menjelaskan apa sih contoh dari yang mendekati zina itu? Coba acungkan tangan. Oke, Jimmy, contoh yang mendekati zina dulu, Jimmy. Silakan berdiri. Sekarang saya jawab orang ini dari 15. Contoh dari hal yang berada di sini Satu, seperti pacaran, jalan. Dua, pendekatannya, pegangan tangan itu, pegangan tangan. ya. Tiga, Terus satu lagi, ngobrol sama jenis, kata-katakan. sesama jenis. Lalu yang medis, Lain jenis, ya, jenis. Yang bukan mahram. ya. Anak-anak sepakat dengan jawaban Zihni? Mendekati zina dari satu apa? Dua, tiga, dengan yang lawan jenis, apalagi sampai menunjukkan syahwat. Itu yang mendekati. Nah, kalau sudah mendekatinya saja dilakukan, maka terjadilah zina, melakukan hubungan suami istri. Kaitannya dengan pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Lebih lagi, boleh berdiri. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu kayak kita bergaul dengan pergaulan yang kita bicarakan atau melakukan hal-hal yang negatif. Yang negatif. Baik, terima kasih Rudy. Pergaulan bebas itu kata Rudy adalah pergaulan yang di luar aturan-aturan yang ada. Kita ini hidup di masyarakat, betul? Berarti di luar aturan masyarakat. Kita hidup di keluarga kita di rumah, betul? Berarti keluar dari aturan yang sudah dibuat oleh keluarga. Kita
merokok gitu. Betul. Pergaulan bebas tepat sekali meminum minuman keras, narkoba. Anak-anak zaman sekarang itu orang-orang yang jahat, oknum-oknum tertentu luar biasa idenya itu membuat narkoba yang sangat variatif dan disebarkan untuk anak-anak kecil. Yang sebenarnya anak-anak kecil itu tidak tahu bahwa itu adalah narkoba. Kenapa ibu bicara seperti ini? Karena faktanya sudah ada. Gimana kamu? Baik, kalau begitu, ya silakan mulai kalian isi pretestnya. Waktunya 30 detik dari sekarang. 30 detik. Soalnya cuma 8. Soalnya cuma 8. Ini bisa dikerjakan selama 30 detik saja. Atau bahkan lebih boleh. Kegiatan pengerjaan pretest sudah selesai, habis waktunya. Ada yang belum selesai? Sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait dengan materi hari ini. Nilainya bagaimana? Bagus. Semua kalian tahu hasilnya? Tahu. Nanti hasilnya ada di ibu, nanti akan ibu share hasilnya di grup WhatsApp. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu ibu akan menampilkan suara membaca Quran surat Al-Isra 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan kalian dibuka Al-Qur'annya, kalau tidak bawa buku paketnya ya dibuka. Kemudian silakan kalian dengarkan secara seksama. Setelah itu nanti akan kita baca bersama-sama. أعوذ
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Menurut kalian ada kesulitan dalam membaca ayat ini? Tidak ada? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baik. Wala lah itu dibaca panjang 2 harokat, tako mantulnya ringan. Kemudian buzi langsung masuk ke huruf berikutnya, zina panjang 6 sampai dengan 8 harokat. In ditahan, nahu kana fahisha, wasa asabi la ini dibaca panjang 2 harokat. Ya, itu Quran surat Al-Isra 32. Sekarang mari kita dengarkan Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan dibuka ayat Al-Qur'annya. An-Nur ayat 2. Sudah siap anak-anak? Baik, silakan kalian dengarkan secara seksama. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Sekali lagi ya, silakan. Diperhatikan. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Baik, itu cara membaca Quran surat An-Nur ayat 2 secara tartil. Apa yang bisa kalian catat dari bacaan yang tadi kalian dengar? Kalau mau membaca dengan tartil itu berarti harus 1, sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, harus sesuai dengan kaidah tajwid. Panjang pendek yang makhorijul hurufnya pun harus sesuai. Ya, anak-anak. Mari kita baca bersama-sama Quran surat An-Nur ayat 2. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul Alim. Setelah tadi berkeliling masih terdengar bacaan yang kurang sesuai, ya kurang tartil, kurang sesuai. Oleh karena itu anak-anak, ibu akan membagi kelompok diskusi agar kalian bisa mempraktekkan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan fasih, dengan benar, yaitu dengan
tajwid ayat tersebut. Baik anak-anak, pembentukan kelompok akan dipimpin oleh Fikri. Fikri, Ibu tolong kamu untuk membentuk kelompok menggunakan aplikasi Laulek ini. Ya. Kelompoknya di antara 3 sampai dengan 4 orang tiap kelompok. Kelompok 1 Kelompok 1 ada siapa? Wulan kelompok 1. Berikutnya Lanjut. Masih kelompok 1, 4 orang ya Bu? ya, masih kelompok 1 Ada Farah Amel. Nah, setelah sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, tugas kalian adalah identifikasi tajwid surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ya, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Baik, perwakilan kelompok 1 silakan maju untuk mengambil LKPD. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Baik anak-anak, hasil diskusi silakan kalian tulis di LKPD-nya. Di LKPD-nya sudah jelas ya, ada petunjuknya. Ya, jadi silakan kalian tulis di LKPD. Setelah selesai, maka kalian nanti secara bergantian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya. Ada kesulitan anak-anak? Tidak ada. Gampang, alhamdulillah. Ini anak-anak, kalau yang dinamakan matobi itu berarti kalau ada fathah bermudah alif. Kan hurufnya udah Ibu ajarin, ada 3 semester yang kemarin. Nah, ada 3 hurufnya apa saja? Alif, wawu, ya. Dibacanya panjang berapa harokat? Jadi jangan salah, Mbak. Kelompok kalian sudah selesai identifikasi tajwidnya ya? Coba Ibu cek dulu. Nah, betul, baik sekali. Coba sekarang kalian praktekkan, ya, membacanya itu seperti atau sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah sesuai dengan kaidah tajwid. Coba Ina, dibaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Rudi dan Fatimah. Ulis didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Bagaimana Ruby? Bacanya sudah benar? Ulis, bacanya sudah benar? Sesuai dengan ketentuan? Luar biasa. Sip. Nah, kelompok berapa ini? 2? Oh, kelompok 3 sudah selesai. Oke, baru 2 ya. Jangan lupa pakai aplikasi yang kemarin Ibu suruh download. Coba, Bel, udah di-download? Oke, dibuka. Buka Quran surat Al-Isra ayat 32. Nanti dari aplikasi ini kalian bisa dengan mudah mencari identifikasi tajwidnya. Mana yang disebut mat tobi'i, mana yang disebut qalqalah, begitupun yang lainnya. Ada lagi yang penjelasannya? Coba. Nah, kita lihat di situ ya. Nah, dari sini kita mengetahui ini adalah tajwid dengan berwarna. Dengan warna-warna ini kita akan mengetahui mana yang hukum bacaan tajwidnya gunnah. Seperti contoh yang pertama. Ya, kalau ayat 32. Oh ini. Gitu ya. Jadi warna ini apa hukum bacaan tajwidnya, warna ini apa hukum bacaan tajwidnya. Jadi kalian sudah bisa belajar secara mandiri, apalagi bersama dengan kelompoknya, mengidentifikasi tajwid dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Ya. Oke. Saya akan membacakan yaitu pembacaan tajwid dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama itu ada wala, yang dimana hukum tajwidnya yaitu matobi, keterangannya dimana harokat fathah diikuti oleh alif.
Yang kedua ada takrobu, di mana ada hukum tajwid qalqalah sugro, yaitu kaf sukun di tengah kalimat. Dan yang terakhir ada buzina, yaitu alif lam qamariyah, yaitu alif lam mati bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Sekian, barangkali ada tanggapan. Izin menanggapi, ya silakan. Ina. Perkenalkan, saya Yana Mola dari kelompok 4. Untuk yang tadi yang bunyinya buzina itu harusnya alif lam syamsiah, bukan alif lam qamariyah. Karena di situ alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah dibaca lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Tadi disebutkannya alif lam qamariyah. Iya. Sedangkan ini bukan alif lam qamariyahnya. Kalian mengerjakannya apa? Syamsiah. Nanti perlu diperbaiki untuk kelompok 1. Yang betul adalah alif lam syamsiah. Tepat sekali ini Ibu berikan tambahan, silakan dulu kembali. Nah, bahwa hukum alif lam itu ada dua. Pertama alif lam syamsiah. Ya, yang kedua alif lam syamsiah. Ciri-ciri, ingat ciri-ciri saja. Kalau di alif lamnya itu ada sukun, berarti itu alif lam qamariyah, dibacanya jelas alnya. Tapi kalau ciri-cirinya ada tasydid yang kayak huruf W itu, berarti namanya adalah alif lam syamsiah. Dapat dipahami ya anak-anak? Alhamdulillah presentasi kelompok terakhir selesai. Maka berikutnya Ibu persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai mempelajari dengan tujuan pembelajaran yang pertama ya. Kalian tadi sudah berdiskusi kelompok, mencari identifikasi tajwid. Semoga dengan bertambahnya ilmu terkait dengan tajwid ini, kalian bisa membaca ayat Al-Quran dengan sesuai, dengan tartil, dengan fasih ya. Mari anak-anak kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Gue akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Silakan 2 pertanyaan ini nanti jawabannya kalian kirim ke WhatsApp grup. Perhatikan, pertanyaan yang pertama adalah apa kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini? Tapi Ibu mau minta jawaban perwakilan saja dari kalian 2 orang untuk menjawabnya. Siap? Ibu minta Ayesa. Ayesa, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan berdiri. Menurut saya kesimpulan dari pelajaran hari ini kita dapat belajar tajwid terutama dari surat Al-Isra sama An-Nur yang maknanya sangat dalam tentang pergaulan bebas. Luar biasa berikan tepuk tangan. Anak-anak, pertanyaan yang kedua, adakah dampak yang kalian dapati dari hasil pembelajaran hari ini? Kalau tadi dari pojok, sekarang dari pojok sini. Reva, silakan Reva. Berdiri. Kalian Ibu tadi menanyakan dampak. Ya. Nah, di sini ada dampaknya. Kita bisa mengetahui cara membaca Al-Quran dengan benar dan kita bisa menerapkan tajwid yang sesuai. Bagus, berikan tepuk. Kalau dilihat dari hasil refleksi kalian yang sudah disampaikan, coba Ibu tanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, berarti yang kalian Ibu beri kuis. Oke? Nah, siapkan handphonenya. Siapkan handphonenya. Nanti akan Ibu beri kuis yang akan Ibu berikan pengerjaannya itu lewat aplikasi Kahoot. Oke ya. Nanti alamatnya akan Ibu kirim di grup. Siap-siap grupnya dibuka. Baik anak-anak, hasil evaluasi hari ini nanti akan Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Jadi kalian aktif saja di WhatsApp-nya, nanti akan Ibu share insya Allah malam. Nah anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan kita hari ini, yaitu penutup. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, dengan dipelajarinya Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini tentang larangan mendekati zina, Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pelaku zina,
Ibu berharap semoga anak-anak ibu yang soleh dan solehah ini bisa menerapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, bahwa mendekatinya saja ingat anak-anak dilarang, apalagi sampai dengan melakukan. Nah, kemudian semoga kalian juga bisa membiasakan membaca Al-Quran setiap hari di rumah, baik itu bersama dengan guru ngaji, ustadz, ustadzah, kiai atau siapapun itu, secara rutin, ya, supaya pedoman hidup kita Al-Quran itu ya benar-benar kita pelajari dan laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat anak-anak ya. Hindari zina. Pergaulan bebas, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Nah, itu saja anak-anak untuk hari ini. Terakhir silakan ditutup doa kembali. Siap. Setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PJ nanti ibu minta tolong membereskan infokus dan lain sebagainya ya.